wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita peroleh hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana anak-anak? Masih semangat kan hari ini? Pastinya masih semangat ya. Oke, kita ke materi hari ini. Kita akan mempelajari tentang peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Nah, minggu yang lalu kita sudah mempelajari mengenai kegiatan ekonomi, di mana kita mempelajarinya meliputi pengertian kegiatan ekonomi, faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi, macam-macam kegiatan ekonomi. Sekarang, saya akan meninjau kembali materi pembelajaran dari minggu kemarin, di mana kita membahas tentang kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Nah, kegiatan ekonomi ini pada umumnya dibagi atas 3 kegiatan. Yang pertama yaitu kegiatan produksi, yang kedua yaitu kegiatan distribusi, dan yang ketiga yaitu kegiatan konsumsi, di mana kegiatan produksi ini merupakan suatu kegiatan untuk menambah nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, contohnya di sini bisa dicontohkan seperti perusahaan kain atau perusahaan tekstil yang mengolah suatu kain menjadi sebuah baju. Nah, baju itu yang nantinya akan dikonsumsi oleh konsumen. Yang kedua, yaitu kegiatan distribusi, di mana kegiatan distribusi ini merupakan kegiatan untuk menyalurkan suatu barang dari produsen agar sampai ke tangan konsumen. Contohnya dari kegiatan distribusi ini seperti penyaluran gas LPG, di mana nantinya akan disalurkan ke agen-agen dan toko-toko yang nantinya akan dijual kepada konsumen yang membutuhkan. Yang ketiga, yaitu kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi ini merupakan kegiatan untuk menghabiskan nilai guna suatu barang ataupun jasa. Nah, di sini dapat kita contohkan seperti pada saat kita makan makanan, di mana nantinya itu kita akan menghabiskan makanan tersebut untuk membuat kita atau membuat perut kita menjadi kenyang. Setelah kita mengulas kembali tentang materi kegiatan ekonomi, kita akan melanjutkan ke pelaku kegiatan ekonomi, di mana di sini pelaku ekonomi ini merupakan seorang individu, kelompok, ataupun lembaga yang ikut serta aktif dalam membangun kegiatan perekonomian tersebut, meliputi kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Sekarang kita akan melanjutkan ke pelaku-pelaku ekonomi. Pelaku-pelaku ekonomi ini umumnya ada 4. Yang pertama yaitu rumah tangga produsen atau rumah tangga perusahaan. Yang kedua yaitu rumah tangga konsumen atau rumah tangga keluarga. Yang ketiga yaitu rumah tangga pemerintah. Yang keempat yaitu masyarakat luar negeri. Oke, rumah tangga konsumen atau rumah tangga keluarga merupakan sebuah kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan ekonomi berupa kegiatan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, rumah tangga konsumen ini mempunyai pendapatan berupa sewa, upah, bunga, keuntungan atau profit. Nah, dari hal tersebut terjadinya interaksi antara rumah tangga konsumen dengan rumah tangga produsen yang akan mengakibatkan terjadinya aliran arus uang dan aliran arus barang ataupun jasa. Yang kedua yaitu rumah tangga produsen atau rumah tangga perusahaan, di mana rumah tangga perusahaan ini berperan sebagai penyedia
barang ataupun jasa untuk dikonsumsi oleh konsumen. Rumah tangga perusahaan ini di Indonesia umumnya ada 3, yaitu yang pertama, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, yang kedua yaitu Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS, dan yang ketiga yaitu koperasi. Dalam bidang ekonomi, perusahaan berperan sebagai produsen sekaligus pengguna dari faktor produksi, di mana untuk menggunakan faktor produksi ini, rumah tangga perusahaan akan perlu bantuan dari rumah tangga konsumen. Yang ketiga yaitu rumah tangga pemerintah. Rumah tangga pemerintah ini berperan sebagai pengatur jalannya perekonomian, seperti pengatur sarana dan prasarana perekonomian serta sistem perekonomian. Pemerintah di sini mencangkup lembaga atau badan pemerintahan yang memiliki tugas atau wewenang untuk melakukan kegiatan ekonomi. Pemerintah di sini langsung terjun melalui BUMN dan BUMS, di mana fungsi pemerintah ini tercantum dalam pasal 33 ayat 2 dan pasal 33 ayat 3. Pelaku ekonomi yang terakhir yaitu masyarakat luar negeri, di mana masyarakat luar negeri ini berhubungan dengan ekspor dan impor. Ekspor yang berarti kita mengirimkan atau mengekspor produk dalam negeri ke luar negeri. Sedangkan impor, kita melakukan pembelian dari luar negeri ke dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, dalam hal ini akan terjalin kerjasama internasional atau kerjasama perdagangan dengan luar negeri. Setelah kita membahas tentang pelaku ekonomi, sekarang kita akan melanjutkan ke circular flow diagram, di mana circular flow diagram ini merupakan hubungan timbal balik antara produsen dengan konsumen yang menunjukkan arus melingkar antara pelaku-pelaku ekonomi tersebut. Circular flow diagram dalam kegiatan ekonomi ada 3 jenis, yaitu circular flow diagram 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. Untuk yang pertama, yaitu circular flow diagram 2 sektor, di mana circular flow diagram 2 sektor ini yang terlibat di dalamnya yaitu rumah tangga konsumen dengan rumah tangga produsen. Dalam circular flow diagram 2 sektor, rumah tangga produsen dengan rumah tangga konsumen akan berperan sebagai produsen ataupun konsumen. Contohnya, pada rumah tangga konsumen, di mana konsumen membeli barang dari rumah tangga produsen, yang nantinya rumah tangga produsen akan menerima uang atas pembelian barang ataupun jasa dari konsumen. Sedangkan pada rumah tangga produsen, di mana rumah tangga produsen ini akan membutuhkan konsumen, seperti membutuhkan tenaga kerja, yang nantinya tenaga kerja tersebut akan diberikan upah ataupun gaji. Upah atau gaji tersebut akan digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Untuk circular flow diagram 3 sektor di sini yang berperan yaitu rumah tangga produsen, rumah tangga konsumen, dan rumah tangga pemerintah. Circular flow diagram pada perekonomian 3 sektor akan mengakibatkan perputaran uang dan perputaran barang ataupun jasa, di mana hubungan rumah tangga konsumen dengan perusahaan, di sini perusahaan berperan untuk membuat barang ataupun jasa. Nah, untuk melakukan perannya, maka perusahaan membutuhkan berbagai faktor produksi yang dapat diperoleh dari rumah tangga konsumen. Sedangkan hubungan rumah tangga konsumen dengan perusahaan, di sini konsumen membutuhkan barang ataupun jasa yang diproduksi oleh rumah tangga produsen untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan hubungan pemerintah dengan rumah tangga konsumen dan rumah tangga perusahaan, di sini pemerintah menjalankan perannya sebagai produsen dari aset-aset vital yang kemudian dibeli oleh rumah tangga konsumen dan rumah tangga perusahaan. Dan
konsumsi, serta perusahaan membayar pajak kepada pemerintah. Selanjutnya, untuk circular flow diagram 4 sektor, di sini yang berperan yaitu rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Circular flow diagram 4 sektor. Kegiatan ekonomi yang terjadi pada 4 sektor ini berhubungan dengan ekspor dan impor, di mana dalam hal ini akan berhubungan dengan dalam negeri dan luar negeri. Dalam negeri berhubungan dengan rumah tangga produsen, rumah tangga konsumen, dan rumah tangga pemerintah. Sedangkan luar negeri akan berhubungan dengan masyarakat luar negeri tersebut. Oke, saya rasa cukup video pembelajaran pada hari ini. Kita lanjutkan video pembelajaran untuk minggu selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.